Arif berdiri di belakang warung kayu tua yang nyaris reot itu, memandangi bara yang mulai memerah. Di tangan kirinya, kipas anyaman bambu. Di tangan kanan, penjepit besi yang sudah aus pegangan kayunya. Usianya 23, tapi sorot matanya jauh lebih tua. Penuh diam, penuh tanya, dan sepi. Warung sate Pak Seno tidak seperti warung-warung lain. Letaknya tersembunyi di pinggir jalan desa Sumoroto, jauh dari keramaian kota. Siang hari, bangunan itu tampak seperti gubuk kosong tak terurus. Namun ketika malam menjelang dan azan Isya berkumandang, lampu petromak menyala, asap sate mengepul, dan antrean pelanggan mulai terbentuk, entah dari mana asalnya. Arif bukan anak kandung Pak Seno. Ia ditemukan 20 tahun silam, tergeletak di pinggir alas Mbah Rondo, sebuah hutan keramat yang dipenuhi kisah gaib dan bisikan pesugihan. Kata orang-orang, tempat itu bukan untuk manusia biasa. Tapi Pak Seno pulang dari sana malam itu dengan membawa bayi yang dibungkus kain kafan robek dan luka segar di dada kiri. Hadiah dari hutan, katanya waktu itu, dengan wajah kaku dan mata merah seperti baru menangis, atau baru melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Sejak kecil, Arif tumbuh tanpa tahu siapa dirinya. Tak ada akta kelahiran, tak ada foto masa bayi, tak ada cerita tentang ibunya. Yang ada hanya rutinitas menjaga warung malam hari, mengolah daging, dan menyimpan rahasia-rahasia kecil yang perlahan tumbuh jadi pertanyaan besar. Malam itu, langit lebih gelap dari biasanya. Tak ada bulan, hanya bintang kecil yang redup seperti malu bersinar. Di dalam warung, Pak Seno sedang duduk di bangku belakang, menghadap sebaskom daging kambing segar. Tangannya yang keriput mencelupkan potongan daging ke dalam cairan hitam kental dari botol kecil yang selalu disembunyikannya di balik tumpukan kayu bakar. Arif melihat dari kejauhan. Sudah lama ia memperhatikan kebiasaan itu. Cairan itu bukan bumbu biasa. Aromanya aneh, seperti darah basi yang dicampur kemenyan. Tapi setiap sate yang disentuh cairan itu selalu membuat pelanggan datang lagi. Beberapa bahkan terlihat seperti orang kesurupan. Makan cepat, mulut penuh, mata liar, tangan gemetar. "Arif," panggil Pak Seno dengan suara serak. "Ya Pak, kalau tengah malam nanti ada yang datang bawa plastik hitam, jangan buka. Langsung taruh di belakang warung. Jangan tanya, jangan buka. Ngerti?" Arif mengangguk pelan. Dadanya sesak. Ini bukan kali pertama ia diberi pesan semacam itu. Dan tiap kali ada plastik hitam, keesokan harinya daging di warung akan bertambah, tapi entah berasal dari mana. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang pelanggan terakhir pergi. Warung mulai sepi, tapi belum sempat Arif mematikan bara, ia melihat dari kejauhan, seorang pria tinggi kurus, berpakaian gelap, datang membawa kantung plastik hitam besar. Wajahnya tak terlihat, tertutup caping lebar. Tanpa bicara, pria itu menyerahkan kantungnya dan pergi begitu saja ke arah hutan. Kantung itu berat. Saat Arif mengangkatnya, ia merasa ada sesuatu yang masih hangat dan bergerak. Jantungnya berdetak tak karuan. Tapi ia ingat pesan Pak Seno, jangan buka, taruh di belakang. Namun malam itu, rasa ingin tahu menang atas rasa takut. Saat Pak Seno sudah masuk ke kamar dan warung benar-benar sunyi, Arif kembali ke belakang. Ia membuka sedikit kantung itu, dan saat itulah ia melihat mata seorang anak kecil, masih terbuka, masih basah, dan menatap langsung ke arahnya. Arif berusaha tidak mengeluarkan suara dan menutup kembali plastik hitam itu. Dia berlari menjauh, berusaha menenangkan diri. Pagi itu, Arif duduk sendirian di belakang warung. Matahari baru naik separuh, tapi tubuhnya sudah terasa letih. Kantung plastik hitam itu masih ada di belakang, kini terbungkus rapi dalam drum logam bersama es batu. Ia tak berani menyentuhnya lagi. Wajah anak kecil yang ia lihat semalam masih terbayang jelas. Mata itu tak tertutup, tak menangis, hanya kosong. Namun ketika ia mencoba bertanya ke Pak Seno pagi harinya, lelaki tua itu hanya menatapnya tajam dan berkata, "Kalau kamu mau tetap hidup, jangan campuri urusan yang bukan milikmu." Itu saja. Tak ada penjelasan, tak ada nada marah, tapi juga tak ada kasih sayang seperti seorang bapak. Arif hanya mengangguk dan masuk ke kamar, meskipun pikirannya berkecamuk. Ia mulai mencatat dalam hati. Daging di warung tidak pernah habis, meskipun stok kadang terlihat minim. Bapak tidak pernah belanja daging di pasar, hanya sayur dan bumbu. Setiap malam tertentu, selalu datang orang berbeda membawa plastik hitam. Tidak pernah ada sisa sate di meja pelanggan, setiap orang makan sampai bersih. Ia mulai menyadari,
warung ini bukan sekadar tempat makan, ini tempat pertukaran tumbal. Beberapa hari berlalu, Arif mencoba menyelidiki pelanggannya. Beberapa wajah terlihat terlalu pucat untuk orang yang sehat. Beberapa datang sendiri, tapi saat pulang, berjalan tertatih seperti baru kehilangan banyak tenaga. Pernah satu malam, seorang pria muda datang, makan 5 porsi sendiri, lalu muntah darah di bawah pohon sebelum naik ke ojek. Tapi tak ada yang peduli. Pak Seno, ia hanya mengelap meja seperti biasa, seolah sudah biasa melihat tubuh yang lemas dan bibir yang membiru. Sampai akhirnya, Arif tak tahan. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, ia mengendap ke ruang belakang, membuka drum logam yang biasanya hanya Pak Seno yang pegang. Isinya bukan hanya kantung hitam yang baru, tapi juga beberapa potongan yang dibungkus kain putih, dan bau amis menyengat menusuk hidung. Dengan tangan gemetar, ia membuka salah satu kain. Ada potongan lengan. Kulitnya masih lembek, ada bekas luka potong yang rapi, seperti hasil pisau daging profesional. Ia mundur, terjatuh, napas berat. Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Pak Seno berdiri di ambang pintu, membawa parang tumpul. Sudah kubilang jangan buka, ucapnya dingin. Arif menatapnya, tubuh kaku. Apa ini semua, Pak? Ini daging siapa? Kita kasih makan orang, dari ini. Pak Seno menarik napas panjang, lalu meletakkan parangnya di lantai. Ia duduk di bangku kayu, pelan-pelan, seolah berat menahan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Orang-orang lapar, Rif, mereka cuma tahu enak. Mereka nggak pernah peduli asalnya dari mana. Yang penting kenyang, yang penting murah. Tapi ini manusia. Siapa bilang semua manusia? Hah? Mata Pak Seno melotot. Kadang iya, tapi kadang itu mayat dari rumah sakit, dari kamar mayat, kadang dari orang yang dikirim ke sini. Mereka mau dibayar. Kadang mereka pikir mereka bantu aku bantu mereka. Arif tercekat. Kenapa, Pak? Pak Seno menghela napas. Karena aku capek miskin. Aku lelah. Aku mau menikmati hidup dengan uangku. Malam itu, Arif tak tidur. Ia duduk di sudut warung yang sudah padam lampunya, mendengar suara daun-daun kering tertiup angin. Ia tahu satu hal sekarang, warung ini dibangun bukan untuk hidup, tapi untuk memperpanjang hidup orang-orang yang harusnya sudah mati, termasuk mungkin dirinya sendiri. Dan ia mulai curiga, apakah dirinya juga bagian dari stok yang akan dipakai saat waktunya tiba. 28 tahun lalu, Pak Seno bukan siapa-siapa. Ia hanya buruh angkut pasar di Ponorogo, tidur di kolong jembatan, makan dari sisa sayur busuk yang dibuang pedagang. Saat istrinya meninggal karena melahirkan di emper toko tanpa bantuan medis, hidup Pak Seno benar-benar tamat. Bayi laki-laki yang lahir pun hanya bertahan 2 hari. Hari ketiga, Pak Seno menggendong jasad bayinya yang sudah dingin dan membusuk, berjalan ke arah barat, tanpa tujuan, tanpa akal sehat. Langkah kakinya membawanya ke sebuah tempat yang hanya dibicarakan orang dengan bisik-bisik, alas Mbah Rondo, hutan yang dianggap angker, penuh kisah penghilang misterius, tempat pesugihan lama yang dilarang keras oleh para sesepuh. Konon, di tengah hutan itu ada sebuah batu lumpang, batu tua tempat menumbuk beras zaman dulu, yang sekarang tak lagi digunakan manusia, tapi dijadikan altar oleh mereka yang ingin mendapat lebih dengan membayar sesuatu. Pak Seno tak tahu harus bagaimana, tapi ia menggali lubang dangkal di dekat batu itu dan menguburkan jasad bayinya di sana. Ia menangis, lalu berteriak, "Ambil aku, ambil tubuhku, asal aku nggak lapar lagi, asal aku bisa hidup layak. Ambil apapun dari aku." Tidak ada jawaban, tidak ada suara, hanya keheningan. Lalu dari semak-semak, muncul seekor kambing hitam bertanduk bengkok, diam, menatap, dan pergi. Tapi jejak kakinya tidak tertinggal di tanah, melainkan menyala seperti bara. Sejak hari itu, hidup Pak Seno berubah. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ia kembali ke desa dengan seseorang yang ia sebut rekan bisnis, pria tua berjubah gelap dengan kulit seperti abu gosong. Ia tak pernah bicara, tapi warung sate pertama Pak Seno tiba-tiba berdiri, lengkap dengan gerobak, tenda, dan peralatan, seolah dibangun semalam. Tak ada yang tahu dari mana ia dapatkan semuanya. Pelanggan datang tanpa promosi, hanya dari aroma, hanya dari rasa. Lalu mulai ada yang aneh. Orang-orang yang dulu menolak satenya, kini datang setiap malam. Beberapa bahkan mengemis agar bisa beli lebih banyak. Dari situlah perjanjian dimulai. Setiap 7 hari,
Pak Seno harus menerima satu kiriman. Plastik hitam, isinya bermacam-macam, potongan tubuh, daging utuh, kadang sesuatu yang lebih kecil, seperti tangan anak-anak atau kepala hewan tanpa tubuh. Ia tidak pernah bertanya, ia hanya menerima, dan ia memasaknya. Sebagai gantinya, warungnya tidak pernah sepi, dagingnya tidak pernah basi, dan sakit tidak pernah mampir ke tubuhnya, selama ia tidak melanggar satu syarat, jangan pernah berhenti memasak, meskipun tahu daging itu bukan milikmu. Kembali ke masa kini, Arif duduk di loteng warung, membaca buku tua bersampul kulit yang ia temukan terkunci di bawah lantai dapur. Buku bertuliskan huruf Jawa kuno dan Latin campur aduk. Di dalamnya, ada catatan-catatan tangan. Daftar tanggal kedatangan plastik hitam, jumlah pelanggan per malam. Korban ketiga, gigi susu belum tumbuh penuh. Korban ke-12, mantan napi, tak dicari siapa-siapa. Korban ke-20, bayi dari alas Mbah Rondo, tidak dibakar, disimpan. Di halaman terakhir, ada satu kalimat besar yang ditulis dengan tinta merah. Kalau tumbal terakhir tak diserahkan, semua yang sudah kenyang akan kembali untuk makan balik. Arif menutup buku itu. Tangannya gemetar. Nama korban ke-20, itu dia. Malam itu warung penuh sesak. Bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam, antrean sudah mengular. Beberapa pelanggan duduk di trotoar, menunggu giliran. Aneh, pikir Arif, karena hari ini tak ada yang istimewa. Bukan malam Jumat, bukan tanggal merah, tapi wajah-wajah yang datang tampak berbeda. Pucat, kaku, mata mereka kosong, seperti hanya tubuh yang datang, bukan jiwa. Pak Seno seperti biasa, tenang, cepat, presisi, membakar sate sambil bersiul pelan. Tangan kirinya gemetar sedikit, mungkin karena usia. Tapi mata itu seperti menyimpan rahasia yang tak lagi mampu ditutupi. Arif melayani pembeli di meja kasir. Tapi sejak 2 jam lalu, ia sadar, tak satu pun pembeli berbicara. Mereka hanya tunjuk jari, duduk, makan, lalu pergi. Sampai akhirnya, seorang anak kecil datang. Usianya sekitar 6 tahun. Rambutnya acak-acakan, bajunya kumal seperti baru keluar dari got. Ia tidak duduk. Ia hanya berdiri, menatap ke arah panggangan sate. Matanya hitam, benar-benar hitam, tanpa putih mata. Arif mencoba tersenyum, mau sate. Anak itu tidak menjawab. Ia menunjuk ke arah Arif, lalu ke perutnya sendiri. Dan di saat yang sama, dari sudut warung terdengar suara sendok jatuh. Seorang pelanggan jatuh tersungkur, mulutnya berbusa. Dari tenggorokannya keluar bau daging hangus dan darah basi. Pak Seno langsung menghampiri dan mengangkat tubuh itu ke belakang warung. Beberapa pengunjung melirik sekilas, tapi tidak ada yang panik, tidak ada yang bangkit. Mereka tetap makan. Arif mengejar ke dapur. Pak, itu orang, dia kenapa? Pak Seno meletakkan tubuh pria itu di pojok ruangan. Biasa, kebanyakan makan. Dia bukan pelanggan yang seharusnya. Arif mengernyit. Maksudnya? Pak Seno menatapnya lama. Lalu berkata pelan, kadang yang kembali itu bukan hanya daging, tapi juga arwahnya. Dan kadang, mereka salah sasaran. Tengah malam, setelah semua pelanggan pergi dan lampu warung mulai dipadamkan, Arif tidur di bangku panjang. Tapi ia terbangun oleh bunyi, kunyahan, dari arah dapur. Suara daging dikunyah dengan lambat, berat, lengket. Ia merayap ke dapur, membawa pisau kecil untuk berjaga. Tapi yang ia lihat membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di meja potong, tubuh pria yang tadi siang jatuh tersungkur, duduk sendiri. Kepalanya tertunduk, tangan gemetar, mulut berlumuran darah. Di hadapannya, daging mentah, entah dari mana, dan ia makan itu dengan rakus, seolah tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Arif menahan napas. Tubuh itu perlahan menoleh, matanya hitam, senyumnya lebar. Ia menunjuk ke arah dada Arif. Dan untuk pertama kalinya, Arif mendengar suara yang bukan suara, bukan bisikan. Giliranmu. Pak Seno muncul dari belakang, membawa dupa dan segumpal akar kering. Ia melemparkannya ke atas api dan ruangan mendadak dipenuhi bau menyengat, seperti belerang dan darah. Tubuh mayat itu jatuh kembali, tak bergerak. Dia belum waktunya bangkit, gumam Pak Seno. Arif menatapnya dengan panik. Apa maksud semua ini, Pak? Siapa mereka? Kenapa datang lagi? Pak Seno mendesah. Ia menatap Arif. Lama. Karena aku telat menyerahkan tumbal. Tumbal apa? Pak Seno menggenggam bahu Arif. Kamu, Rif.
Kamu adalah tumbal ke-21. Arif berdiri terpaku, suhu tubuhnya dingin. Matanya menatap Pak Seno tanpa bisa berkata-kata. Tumbal ke-21. Kalimat itu bergema seperti lonceng kematian dalam kepalanya. Tapi bagaimana bisa? Ia anak yatim yang diselamatkan dari panti. Tidak ada yang istimewa darinya, bukan? Pak Seno membuka laci kayu tua di belakang dapur dan mengeluarkan sesuatu, sebuah kain kafan kecil, kusam, mengering, dengan bercak darah tua yang menghitam di bagian tengah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti potongan rambut bayi dan geleng kayu dengan huruf A terbakar samar di sisi dalam. Sebelum kamu aku pernah punya anak, ujar Pak Seno, suaranya datar, seperti berbicara tentang seseorang yang tidak pernah dikenalnya. Tapi bayi itu mati, lahir di pinggir pasar, gak ada yang bantu. Kupanggul tubuhnya ke alas Mbah Rondo dan kutanam dekat batu lumpang. Aku gak tahu, Rif, gak tahu kalau batu itu bukan hanya altar, tapi juga pintu. Pintu, Arif menatap geleng itu. Jadi saya, Pak Seno menatap lurus ke matanya. Aku gak tahu caranya, tapi 7 tahun setelah itu, seorang perempuan gila datang ke warung, bawa kamu dalam selendang lusuh. Katanya, anakmu kembali dari tanah basah. Dia nyerahkan kamu ke aku, lalu hilang di pasar malam itu juga. Arif tersentak. Ia ingat samar perempuan berwajah kusut dengan mata kosong yang memanggilnya anak tanah. Ia selalu pikir itu mimpi. Selama ini aku kira kamu adalah hadiah dari mereka. Tapi ternyata kamu adalah tunggakan. Pak Seno menunduk. Mereka biarkan kamu tumbuh dulu, agar tumbalnya sempurna, dagingmu matang, jiwamu padat, dan saat waktunya tiba, mereka datang ambil sendiri. Arif mundur perlahan. Dunia di sekelilingnya terasa miring. Ia ingat malam-malam panjang dengan mimpi buruk aneh. Mimpi tentang ruang hitam berlumpur, tentang tangan-tangan kecil menariknya ke dalam tanah. Ia pikir itu trauma, tapi kini ia sadar, itu panggilan. Lalu kenapa Bapak rawat saya? Kenapa nggak serahkan waktu saya masih bayi? Pak Seno menahan napas. Karena pertama kalinya dalam hidup, aku merasa punya alasan untuk tetap hidup. Kamu beneran anakku, tapi pengorbanan tetap harus dibayar. Ia menarik napas panjang, lalu menyerahkan pisau ke tangan Arif. Kamu punya 2 pilihan, bertahan, lawan mereka, dan mungkin mati. Atau ikut aku serahkan tumbal ke alas Mbah Rondo. Malam ini juga, kita bisa tukar 1 nyawa lain, bukan kamu. Tapi setelah itu, kamu harus teruskan warung ini. Malam itu, Pak Seno menyiapkan keranjang anyaman, dupa kemenyan, kain kafan, dan seekor ayam cemani. Mereka berangkat ke tengah hutan, menembus jalan kecil yang hanya bisa dilalui dengan senter redup. Arif tak bicara sepanjang jalan. Hutan alas Mbah Rondo terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya tanah lembab dan pepohonan yang diam seperti patung. Lalu mereka tiba. Di hadapan mereka, batu lumpang raksasa yang diceritakan itu muncul, dikelilingi oleh pagar akar, dan di atasnya ada genangan darah tipis, meskipun hujan belum turun berhari-hari. Pak Seno menyalakan dupa, meletakkan ayam dan kain kafan di tengah altar, lalu berlutut. Aku bawa tumbal, tapi bukan dia, bukan anakku. Arif menelan ludah. Dari balik semak, terdengar langkah kaki. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan. Tubuh-tubuh gelap seperti arang mulai muncul dari sekeliling hutan, mendekat dengan gerakan lambat. Mata mereka merah menyala. Mulut mereka menganga. Beberapa membawa tulang, beberapa tak punya kepala. Lalu dari tengah altar, muncul sosok pria berjubah. Wajahnya hitam seperti arang, matanya berwarna kuning susu. Ia menunjuk ke arah Arif. Darah dari lubang batu harus kembali ke lubang batu. Pak Seno berdiri. Ambil aku, gantikan dia. Aku yang berutang, aku yang bersumpah. Sosok itu menyeringai. 1 darah, tak bisa 2 kali ditunda. Dan dari bawah tanah, tangan-tangan berlumpur mencuat, menarik kaki Arif. Ia mencoba melawan, mencakar tanah, tapi jari-jarinya tergelincir. Pak Seno berteriak dan mencoba menarik Arif, tapi lumpur mulai menelan tubuh pemuda itu hingga sebatas dada. Saat itu, Pak Seno melakukan sesuatu yang terakhir. Ia menusukkan pisau ke dadanya sendiri, dan tubuhnya ambruk menimpa altar. Darahnya menyembur, jatuh ke lubang batu. Hutan bergetar. Sosok berjubah meraung. Tangan-tangan dari dalam tanah menarik tubuh Pak Seno dan menghilang. Dan Arif,
terhempas keluar, tubuhnya penuh tanah dan darah. Ia selamat untuk sekarang. Pagi itu, langit di atas Ponorogo tampak murung, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang lain. Udara terasa berat, seperti menahan napas. Warung sate Pak Seno ditutup rapat untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Tak ada asap, tak ada bau daging, dan tak ada suara siulan Pak Seno dari balik panggangan. Di dalam, Arif duduk sendirian. Tubuhnya masih berbalut perban. Luka cakaran dan lebam-lebam di tubuhnya belum sembuh, tapi jiwanya yang lebih babak belur. Di meja kayu tua, ada catatan milik Pak Seno, lusinan halaman dengan tulisan tangan berantakan, gambar-gambar lingkaran, lambang-lambang, dan daftar nama-nama tumbal. Termasuk yang terakhir, tumbal ke-21, Arif. Status, ditunda. Di balik halaman terakhir, ada surat. Tulisan Pak Seno, "Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah diganti. Aku tidak bangga dengan semua ini, Rif. Tapi aku ingin kamu tahu, bukan warung ini yang menakutkan, melainkan kelaparan orang-orang. Kalau kamu tutup warung ini, mereka akan datang, bukan untuk membeli, tapi untuk mengambil." 3 hari berlalu, Arif tak membuka pintu warung. Pada malam keempat, seorang wanita tua muncul di depan pintu. Wajahnya tertutup selendang lusuh, suaranya kering. "Kau cucu dari tanah basah, mereka lapar lagi." Ia meletakkan plastik hitam di atas keset pintu. Arif tak membukanya, tapi ia tahu isinya. Daging, segar, lembut, dan bukan dari binatang. Malam itu, Arif mimpi buruk, tapi bukan mimpi biasa. Ia melihat warung terbakar, para pelanggan memaksa masuk dengan wajah menghitam, lidah menjulur panjang, dan semuanya menggumam satu kata, "Lapar, lapar, lapar." Ketika ia terbangun, ia mendengar sesuatu dari dapur. Bukan suara bisikan, tapi jelas, bunyi sutil membentur wajan. Ada yang sedang memasak sendiri. Ia bergegas ke dapur, kompor menyala sendiri, dan di atasnya, daging dari plastik hitam sudah matang. Dia sapi oleh tangan tak terlihat. Di meja, tersaji satu piring sate, panas, wangi, menggoda. Di sampingnya, tulisan dengan arang di piring, "Jika kau tak beri mereka makan, kau yang akan dimakan." Esok paginya, 3 orang meninggal secara misterius di sekitar lingkungan warung. Seorang pengemis tua, seorang penjual roti, dan 1 anak kecil yang biasanya suka mengintip dari pagar. Ketiganya ditemukan dalam posisi duduk, tangan memegang perut, mulut terbuka, mata melotot, seperti orang kelaparan yang tak pernah sempat makan. Dan yang lebih mengerikan, lidah mereka hilang. Polisi datang, tapi seperti biasa, tak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan tetangga-tetangga Arif mulai menjauh. Anak-anak dilarang lewat depan warung. Tapi meski semua orang takut, antrian tetap ada tiap malam. Orang-orang seperti kerasukan, tubuh mereka datang sendiri, menunggu sate. Tapi Arif belum pernah membakar 1 tusuk pun. Malam ke-7, ia duduk di kursi warung, sendirian. Plastik hitam kembali muncul. Kali ini, tidak 1, tapi 3 kantong. Semuanya masih hangat, dan di luar, pelanggan-pelanggan mulai berdatangan. Mulut mereka tidak bergerak, tapi dada mereka naik turun seperti binatang kelaparan. Seorang pria maju dan meletakkan uang di meja. Tapi saat Arif tidak bergerak, pria itu menatapnya dan berkata pelan, "Sate darah, atau kau yang kami panggang malam ini?" Arif berdiri di ambang pintu warung. Matanya menatap kerumunan yang mulai membentuk barisan tak kasat mata di luar. Wajah-wajah kelaparan itu bukan milik manusia biasa. Mereka seperti cangkang kosong, orang-orang yang tubuhnya datang tanpa jiwa. Beberapa masih berpakaian kantor, ada yang mengenakan seragam sekolah. Bahkan 1 di antaranya tampak seperti ibu hamil. Tapi mata mereka sama, kosong, dan hanya menginginkan sate. Panci di dapur bergetar sendiri. Bau daging menguar dari plastik hitam yang tak pernah Arif buka. Tapi malam ini, dia tahu, jika dia tidak memasak, tidak menyajikan, ia akan menjadi daging berikutnya. Namun sebelum ia mengambil 1 tusuk pun, seseorang mengetuk pintu belakang. Bukan pintu utama, bukan dari arah kerumunan. Ketukan itu pelan, teratur, 3 kali, lalu hening. Arif menahan napas dan membuka pintu belakang. Di sana, berdiri seorang perempuan. Wajahnya teduh, berusia sekitar 40-an, memakai kebaya kelabu dan membawa tas rotan kecil. Matanya tajam, tapi tak menyeramkan. Lebih seperti mata seseorang yang tahu terlalu banyak. "Aku dari pihak yang dulu
menukar kamu dengan anakku, ucap perempuan itu tanpa basa-basi. Arif membeku. Perempuan itu melanjutkan, namaku Lastri. Aku pernah jadi pemilik warung gudeg di Solo. Sekarang, aku hanya penghubung. Datang saat generasi tumbal mencapai batas waktu. Ia duduk sendiri di kursi warung, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebongkah arang sebesar kepalan tangan. Arang itu menghitam tapi berdenyut, seperti jantung. Ini batu arang alas Mbah Rondo, sumber penglaris. Daging bisa berasal dari mana saja, tapi pembakarannya harus dari ini. Kalau tidak, satenya tidak diterima. Dan kau akan tetap dikejar. Arif ingin marah, ingin memaki, tapi tubuhnya gemetar. Lalu, kenapa kamu datang? Lastri menatap lurus ke matanya. Karena ada jalan keluar, Arif, tapi butuh tumbal sukarela. Harus ada seseorang yang rela menggantikan posisi si pemilik warung. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dipaksa, harus dengan kehendak bebas. Saat itu terjadi, kau bisa bebas. Arif menggeleng. Siapa yang mau? Lastri tersenyum miris. Banyak orang yang kelaparan akan kekayaan. Kau hanya perlu menunjukkan padanya apa yang bisa ia dapat, dan tutupi bagian yang harus ia bayar. Malam itu, Arif tak memasak, tapi keesokan paginya, ia mulai membuat selebaran. Warung sate legendaris dicari pengelola baru. Untung bersih 6 juta per hari, tanpa modal. Ia tempelkan di pasar, terminal, dan warung kopi. Dalam 2 hari, lebih dari 20 orang mendaftar. Semua tergiur, tapi hanya satu yang benar-benar nekat. Namanya Doni, mantan tukang parkir, usianya baru 25. Matanya penuh semangat. Saya bisa urus semua, Mas. Biar saya yang kelola, pokoknya warungnya jangan tutup. Arif mengangguk perlahan. Ia menatap Doni seperti sedang menatap dirinya sendiri di masa lalu. Lastri datang kembali, kali ini membawa kain pembungkus batu arang dan 2 lilin hitam. Arif dan Doni duduk bersila di depan tungku. Lilin dinyalakan. Bau kemenyan terasa, tapi tak sepekat biasanya. Ritualnya tidak penuh mantra atau bisikan, hanya satu ikrar sederhana. Aku, Doni, bersedia mengelola warung sate ini dengan segala keberkahan dan risikonya. Batu arang diletakkan ke dalam tungku. Api langsung membesar, meski tanpa minyak. Daging pertama dibakar, disajikan, dan pelanggan mulai berdatangan seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, Arif hanya menonton dari balik tirai bambu. Dan Lastri berbisik, kamu bebas, Arif. Tapi jangan pernah makan sate dari warung ini lagi. Sekali kau makan, kau kembali terikat. Arif pergi ke terminal pagi itu, tanpa pamit, tanpa membawa apapun kecuali satu kotak kecil berisi abu. Sisa tulang Pak Seno yang ia ambil dari batu altar malam itu. Ia naik bus menuju barat, tapi satu pertanyaan tak berhenti mengganggunya. Berapa banyak warung makan di negeri ini yang bertahan dengan api yang sama? 5 tahun telah berlalu sejak malam ketika Arif menyerahkan warung itu. Kini ia tinggal di pinggiran Yogyakarta, bekerja sebagai penjaga gudang bahan bangunan. Rambutnya sudah dipenuhi uban, meski usianya belum genap 40. Tapi setiap malam, mimpi lamanya datang kembali, bau arang, suara daging mendesis, dan suara logam tusuk sate menembus sesuatu yang bukan hewan. Ia tak pernah menyentuh daging lagi sejak hari itu. Bahkan ayam goreng pun tak pernah lewat kerongkongannya. Ia tak lagi menyentuh dunia masak-memasak. Setiap malam, ia duduk di serambi kecil rumahnya, menatap langit sambil memeluk kitab kecil, catatan Pak Seno yang kini telah ia salin tangan dengan rapi, lalu bakar, halaman demi halaman. Hari itu, ia membakar halaman terakhir, dan untuk pertama kalinya, ia menangis.